semuanya, perkenalkan, aku Ade Ariando Sadi. Di sini aku akan menjelaskan tentang tanatologi. Outline materi kita yaitu yang pertama, definisi, kedua adalah ruang lingkup, ketiga tanda kematian, dan yang terakhir ringkasan. Definisi. Tanatologi adalah ilmu yang mempelajari kematian dan perubahan yang terjadi setelah kematian, serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Ruang lingkup. Tanatologi dapat digunakan untuk memastikan kematian serta memperkirakan sebab dan waktu kematian. Terdapat beberapa istilah nih tentang kematian, antara lain, yang pertama, mati somatik, mati klinis. Terhentinya fungsi sistem penunjang kehidupan yang menetap. Yang kedua, mati suri. Terhentinya sistem kehidupan yang ditentukan alat kedokteran sederhana, namun sistem masih berfungsi dengan alat kedokteran canggih. Yang ketiga yaitu mati cerebral, kerusakan kedua hemisfer otak dengan sistem kardiovaskular dan respirasi masih berjalan dengan bantuan alat. Keempat, mati batang otak, kerusakan seluruh neuron intrakranial yang menetap sehingga pasien tidak dapat hidup lagi. Yang terakhir yaitu mati suri atau molekuler, kematian organ atau jaringan tubuh beberapa saat setelah mati somatis. Tanda kematian. Tanda tidak pasti. Ada henti napas, nadi tidak teraba, kulit pucat, hilang tonus otot, segmentasi pembuluh darah retina, dan pengeringan kornea. Tanda pasti mati. Yang pertama, lebam mayat atau livor mortis yang disebabkan oleh gravitasi. Yang kedua ada kaku mayat atau rigor mortis. Kondisi kekakuan pada mayat yang menyerupai kaku mayat antara lain. Yang pertama, cadaveric spasms atau instantaneous rigor, yaitu kekakuan dengan intensitas yang sangat kuat. Yang kedua, head stiffening, yaitu korban membentuk sikap petinju. Dan yang ketiga, cold stiffening, yaitu pembekuan cairan tubuh akibat lingkungan dingin. Penurunan suhu tubuh atau algor mortis. Suhu tubuh hanya turun sedikit 30-60 menit setelah kematian karena metabolisme tubuh masih berjalan. Dan yang keempat, pembusukan atau decomposition atau putrefaction. Proses degradasi terjadi melalui proses berikut. Yang pertama, mulai 24 jam pasca kematian, 36 jam pasca kematian, 36 sampai 48 jam pasca kematian, dan 48 sampai 72 jam pasca kematian. Adiposera atau lilin mayat. Adiposera dapat menghambat proses pembusukan. Mumifikasi, proses penguapan cairan jaringan yang berlangsung cukup cepat sehingga dapat menghentikan pembusukan. Perkiraan waktu kematian dengan beberapa cara. Yang pertama, mata. Kekeruhan kornea menetap mulai 6 hingga 10-12 jam pasca kematian. Lambung. Makanan yang ada di dalam lambung menunjukkan makanan terakhir korban. Rambut diketahui waktu terakhir pria bercukur. Kuku diketahui waktu terakhir gunting kuku. Perubahan dalam cairan cerebrospinal. Nitrogen kurang dari 14 mg, jadi dapat disimpulkan bahwa kematiannya kurang dari 10 jam. Kadar kalium cairan vitreous. Kalium meningkat, jadi dapat disimpulkan bahwa 24-1 jam pasca kematian. Dan yang terakhir, reaksi supravital, yaitu reaksi jaringan tubuh sesaat setelah kematian klinis yang serupa dengan jaringan tubuh orang hidup. Ringkasan.
Tanatologi adalah ilmu yang mempelajari kematian dan perubahan yang terjadi setelah kematian, serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Beberapa istilah tentang kematian ada mati somatik, mati suri, mati seluler atau molekuler, mati cerebral, dan mati batang otak. Tanda kematian ada dua, yaitu tanda tidak pasti dan tanda pasti kematian. Perkiraan waktu kematian dapat dinilai dari mata, lambung, rambut, kuku, perubahan dalam cairan cerebrospinal, kadar kalium cairan vitreus, dan reaksi supravital. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai tentang tanatologi. Mungkin sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.